yang identik di mana di tahun tersebut itu terjadi pertumbuhan digital yang begitu pesat. Nah, maka dari itu anak-anak Gen Z di saat ini itu memang lekat kaitannya dengan digital, apalagi medsos begitu ya. Nah, karena saya terlalu banyak tidur ya. Jadi saat saya bangun, saat saya sadar, itu saya pernah bermimpi bahwasanya tuh tiba-tiba sudah malam gitu. Saya bingung. Sudah malam. Jadi saya di mimpi tersebut, dalam tanda kutip saya di mimpi tersebut itu sudah makan. Makanya saat saya sadar, loh, aku udah makan tapi ini masih terang gitu. Tapi kita ini tidak ingin ketahui lah kalau sedang mengambil ini kuenya, karena di situ orangnya juga tidak ada di masjid dan hanya orang-orang yang sudah sepuh saja yang ada di masjid. Jadi kita ambil, lalu kita makannya itu benar-benar di atas kubah masjidnya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Villa, kembali lagi di podcast Teori. Tell your story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan podcast Teori Tell Your Story. Kembali lagi dengan saya Lailatul Zakia Darajat, host kesempatan pada siang hari ini. Podcast kali ini kita mendatangkan narasumber yang spesial yang tidak kalah pentingnya di SMK Negeri 4 Jember. Dua narasumber kita, yaitu salah satunya adalah siswa berprestasi Duta Siaga Bencana, dan tidak kalah pentingnya siswa satu lagi ini yaitu santri dari Yayasan Al-Ghafilin Jember. Nah, mari kita sapa bersama narasumber kita. Mas Dafa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Baranata dari kelas 10 AKL 2. Di sini saya sebagai siswa berprestasi yang mendapat penghargaan sebagai Duta Siaga Bencana SMK Negeri 4 Jember. Nah, silakan Mbak Jihan. Baik, perkenalkan nama saya Jihan Amiratul Hikmah. Saya dari kelas 10 DKV 1. Saya adalah santri dari Yayasan Al-Ghafilin. Oke, gimana kabarnya kalian berdua? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah baik. Ngomong-ngomong tentang Gen Z nih, kalian ini lahir di tahun berapa? Baik, saya dari tahun 2009. 2009. Saya sendiri tahun 2010, Bu. Baik, 2010. Ngomong-ngomong tentang Gen Z nih ya, Gen Z itu berkisaran di tahun 1997 sampai dengan 2012. Nah, di mana sebutan dari Gen Z ini dinamakan digital native, yang identik di mana di tahun tersebut itu terjadi pertumbuhan digital yang begitu pesat. Nah, maka dari itu anak-anak Gen Z di saat ini itu memang lekat kaitannya dengan digital, apalagi medsos begitu ya. Nah, kemudian ini menurut dari riset We Are Social dan Hootsuite di tahun 2023, lebih dari 90% remaja di saat ini itu perharinya memakan waktu 3 jam untuk scroll media. Nah, maka dari itu Gen Z di saat ini itu memang erat kaitannya dengan sosial media. Namun dari sisi psikologi sosial mengatakan bahwasannya Gen Z itu tidak hanya memberikan dampak negatif saja, akan tetapi bisa dia itu membangun dampak positif. Dengan cara apa? Dengan membangun komunitas yang positif. Nah, momentum Ramadan di saat ini itu efektif sekali dalam membangun komunitas yang positif, sehingga bisa membentuk karakter dan membangun mental health yang lebih baik. Nah, tema yang kita usung pada siang hari ini yaitu Gen Z Connect, membangun komunitas positif di bulan suci Ramadan. Di sesi kali ini satu kata yang paling menggambarkan di bulan suci Ramadan itu apa? Mungkin menurut saya sabar ya, Bu, karena waktu Ramadan itu kan kita dilatih buat sabar dalam segala hal, dalam menyikapi sesuatu, dalam berkata, beremosi, dan menahan lapar dan haus juga, begitu, Bu. Oke. Jadi sabar menurut Anda bukan hanya sabar dalam kategori jasmani aja, menahan lapar, akan tetapi juga menahan jiwa. Menahan jiwa itu dari rasa marah, kemudian bagaimana mengontrol emosi kita untuk tidak berkata-kata yang kotor, begitu ya? Begitu. Oke, tantangan terbesar kalian pada saat Ramadan di tahun ini itu apa?
menahan hawa nafsu sih. Menahan hawa nafsu. Iya. Bisa cerita nggak gimana kebiasaan buruk di Ramadan tahun lalu sehingga bisa diperbaiki di tahun sekarang? Baik, kebiasaan buruk saya saat tahun lalu itu kebanyakan tidur, karena saat malamnya saya tidak tidur karena ingin bersenang-senang dan lain sebagainya, jadi ingin begadang gitu loh Bu. Jadi waktu siang paginya itu saya tidur sampai akhirnya siang jam 2 baru bangun untuk sholat dulu. Oke. Ketika Anda itu tidur mulai pagi ya Mbak ya, mulai pagi sampai dengan sore, kira-kira orang tuamu marah apa enggak? Orang tua saya sebenarnya mereka masih biasa saja sih, beliau berdua masih biasa saja, tidak ada tanggapan negatif, cuman mungkin katanya kok bisa gitu loh. Iya. Tidurnya cek lamanya, heran gitu. Oke, Bu Guru juga heran. Kira-kira kalau tidurnya lama banget itu apa nggak bikin pusing atau gimana kayak gitu? Iya, merasa kalau tidurnya terlalu lama tuh jadi kayak orang linglung gitu Bu. Iya, jadi kayak Oke. ini nyata atau enggak gitu. Nah, terus kemudian yang diperbaiki di Ramadan kali ini itu apa? Saya inginnya sih untuk mengurangi begadang, jadi bangunnya lebih pagi untuk lebih banyak beribadah gitu. Ya, lebih produktivitas lebih meningkat ya. Jadi lebih kepada ibadahnya lebih meningkat. Oke. Menurut kamu puasa itu lebih kepada nahan lapar atau nahan sikap? Nahan sikap sih Bu. Ya. Nahan sikap. Kira-kira gimana kalau nahan sikap? Ya, karena kan cara kita menanggapi sesuatu itu kan juga perlu diperhatikan saat Ramadan begitu Bu. Jadi supaya pahala kita tidak berkurang, dan juga kita perlu perhatikan kalau Ramadan itu kan amal ibadah kita itu kan dilipat gandakan begitu Bu. Jadi menahan sikap itu juga penting sekali bahkan saat Ramadan, daripada hanya menahan lapar dan hawa nafsu saja. Oke. Betul kata Mas Dava. Jadi puasa itu lebih kepada nahan sikap ya. Gimana cara kita itu mengontrol emosi dan kita bisa berempati kepada teman kita yang lain, karena ada nasib yang lebih di bawah dari kita. Maka dari itu kita juga harus bisa menahan sikap yang lebih baik kayak gitu. Oke. Menurut Anda, hijrah kecil yang realistis Gen Z saat ini itu apa? Hijrah kecil, mungkin bisa yang paling awal itu karena mungkin ya kebanyakan anak remaja zaman sekarang tuh kadang meninggalkan sholat kan. Nah jadi hijrah kecil yang bisa kita lakukan itu seperti misalnya menyempatkan diri untuk sholat wajib 5 kali mengurangi hal-hal yang kurang penting gitu. Jadi lebih fokus untuk beribadah begitu. Iya, beribadah. Jadi mungkin bisa pelan-pelan sholatnya ditambah sholatnya tuh yang wajib harus konsisten gitu. 5-5-nya jangan cuma 1-2 gitu. Oke. Jadi kalau melihat di tantangan Gen Z saat ini ya, apalagi kalian sudah hidup di zaman teknologi, tetapi kalian juga harus ibadah yang tepat waktu, yang harus rajin, itu benar-benar tantangannya luar biasa. Dan Gen Z di saat ini bisa menyempatkan sholat 5 waktu dengan tepat waktu itu sungguh luar biasa. Nah, akan tetapi lebih ditingkatkan lagi mungkin nanti hijrah kecil bukan hanya dari ibadah saja, mungkin dari segi sikap, mungkin lebih kepada kepedulian itu mungkin juga ditingkatkan juga. Oke, kayak gitu. Nah, kemudian sebenarnya yang bikin kamu capek secara mental itu apa sih? Kadang itu kan kalau kita sebagai pelajar, kalian sebagai pelajar ya, itu kan sebenarnya pernah nggak kamu ngerasa, duh capek? Sebenarnya kalian itu yang bikin capek itu apa? Mungkin karena beban pikiran mungkin ya Bu, karena kita kan sudah SMK kan, bukan SMP lagi, jadi jadwal tuh jauh lebih padat begitu daripada tahun kemarin. Di tahun ini kan sudah SMK, jadi mungkin ada eskul, tugas-tugas begitu, apalagi kita di kejuruan kan, jadi jadwal tuh lebih padat, jadi mungkin pikirannya tuh terlalu terbebankan begitu Bu, sehingga mentalnya tuh kurang begitu. Oke. Lelah gitu. Oke. Berarti lebih kepada akademik burnout ya. Jadi di pelajaran materi juga hafalan, juga tugas, kadang ulangan. Jadi membuat Anda itu juga juga sudah gimana ya ini gitu. Belum lagi ketika kalian sudah di kelas itu kena temannya yang temanku kok bisa ya juara, akhirnya insecure gitu dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu
apa yang membuat mentalmu bisa menjadi capek, tapi kamu jangan lupa untuk bisa mencari solusinya juga. Iya, Oke, kayak gitu ya. Nah, selain itu, menurut kalian media sosial itu di bulan Ramadan itu sebenarnya lebih bermakna atau tidak? Gitu. Tergantung sih ya. Tergantung ya. Makanya gimana begitu ya. Cara menggunakannya bagaimana, mungkin Iya. bisa menjadi bermakna jika emang digunakan untuk hal yang lebih baik, seperti misalnya kalau biasanya hari-hari biasa itu tidak melihat dakwah-dakwah atau melihat hal-hal yang berbau keagamaan, tapi kemudian saat Ramadan misalnya akhirnya kita gunakan untuk aku harus mencari pahala yang lebih banyak, jadi mereka mencari yang dakwah-dakwah itu jadi lebih baik. Cuman ya seperti itulah, ada kelebihan dan kekurangan tergantung penggunaan dari orangnya. Oke. Kalau kita ibaratkan sebenarnya apa yang dikatakan Mbak Jihan itu tadi benar ya. Jadi media sosial itu ibarat pisau. Ketika pisau itu digunakan dengan orang yang baik, kita itu mempergunakan media sosial itu dengan konten agama dan lain sebagainya, kita bisa mendekat kepada Allah. Itu nanti akan bisa menjadikan akhlak kita dan ibadah kita menjadi lebih baik. Tetapi kalau pisau itu digunakan dengan hal yang buruk di tangan orang yang salah, maka dari itu akan bisa mendapatkan kerugian. Seperti itu ya? Iya. Oke. Kemudian hal kecil apa yang bisa kamu lakukan agar komunitas itu bisa menjadi hangat? Jadi agar lebih kalian itu ketika kamu tinggal di SMK Negeri 4 Jember ini, biar kalian itu lebih hangat, lebih seperti saudara sendiri, itu seperti apa? Mungkin lebih ini ya Bu, meningkatkan kebersamaan sama rasa kerjasama antar satu sama lain begitu Bu. Tapi perlu kita ingat juga kalau kerjasama dan saling mendorong di sini itu dilakukan dalam hal-hal yang baik begitu Bu. Jadi saling mendorong dalam kebaikan, beribadah dan juga kegiatan-kegiatan spiritual yang lain begitu Bu. Oke. Ya, jadi komunitas itu bisa hangat ketika di situ juga satu sama lain juga bisa bersikap dengan ramah, kemudian kita juga saling bisa silaturahmi, kemudian juga bisa menjaga persaudaraan ya, di situ saling mengisi lah istilahnya. Ketika teman kita itu ada yang buruk, berarti kita tambah dengan yang hal yang kebaikan, istilahnya saling mengisi dan melengkapi, seperti itu ya. Oke, kalau Ramadan di tahun ini menjadi titik balik kalian, maka dari itu kalian pingin berubah menjadi apa? Menjadi lebih baik sih Bu. Jadi misalnya tahun kemarin saya kan banyak tidur. Di tahun ini saya ingin lebih mengurangi tidur saya dan lebih banyak beribadah, dan mungkin saya ingin hatam lebih dari satu kali ngaji. 30 juz itu tadarusnya pengen hatam. Terus juga ingin meningkatkan diri saya, jadi saya bisa lebih bersosialisasi di pondok itu, di yayasan itu lebih akrab dengan orang-orang sana. Kemudian juga intinya lebih baik sih Bu. Saya ingin jadi lebih baik. Saya sulit untuk mengungkapkan dengan kata-kata, ininya saya ingin jadi lebih baik untuk kedepannya. Oke. Satu kata yang tersirat dari penyampaian Mbak Jihan, harapannya ke depan ingin lebih disiplin, kemudian lebih istiqomah dalam beribadah, ya, agar dalam 30 hari di bulan Ramadan itu bukan hanya kita itu bersenang-senang aja, akan tetapi lebih mengisi kepada hal-hal kebaikan, seperti itu. Oke, ketika kita mengobrol seperti ini dari awal sampai akhir ini, obrolan apa yang bisa kamu bawa pulang ini? Mungkin dari cara kita untuk bersikap ya Bu di bulan Ramadan ini, mungkin kita juga harus lebih memperbaiki sikap kita di bulan Ramadan. Sebenarnya tidak hanya di Ramadan sih, di kegiatan sehari-hari, di kehidupan sehari-hari juga kita perlu menjaga sikap kita, perlu lebih menahan sabar kita, juga perlu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala begitu Bu. Jadi tidak hanya Ramadan saja begitu. Oke, betul 100 ya untuk Mas Dava ya. Maka dari itu bisa nggak kalian cerita sedikit nih, cerita yang mungkin di Ramadan di tahun kemarin kalian bisa cerita hal-hal yang lucu yang seperti apa yang berkesan menurutmu dan itu bisa menjadi pelajaran yang baik untuk sekarang kayak gitu.
Coba bagian. Bagian dulu mungkin. Mungkin ya, untuk Ya. saya ceritanya mungkin karena saya terlalu banyak tidur ya. Jadi saat saya bangun, saat saya sadar, itu saya pernah bermimpi bahwasanya tuh tiba-tiba sudah malam gitu. Saya bingung. Sudah malam. Jadi saya di mimpi tersebut, dalam tanda kutip saya di mimpi tersebut itu sudah makan. Makanya saat saya sadar, loh, aku udah makan tapi ini masih terang gitu. Di luar tuh saya lihat, loh kok masih terang gitu. Jadi saya kaget, loh pas aku batal puasanya. Jadi aku udah makan gitu, udah buka puasa, harusnya kan masih puasa gitu kan. Dalam hati itu panik, ternyata untungnya itu hanya dalam mimpi gitu. Oh iya, Jadi dalam bukan di mimpi. dunia nyata. Oke. Iya. Untuk Mas Dava gimana? Sebenarnya ini gak terlalu baik juga sih, tapi ini karena saya juga orang pinggiran ya, saya bukan di pusat kota. Jadi waktu ada tarawih bersama dan juga tadarus bersama, kebetulan di daerah saya ini malam hari. Jadi di situ kalau di daerah pinggiran itu ada beberapa orang itu yang sudah memiliki di sini tanda kutip ekonomi yang mapan. Nah di situ membagikan kue atau jajan begitu Bu di salah satu masjid di sekitarnya lah begitu. Nah saya dan teman saya ini dalam posisi yang sudah tadarus dan sudah tarawih. Di sini ada kue yang tersisa, tetapi kita ini tidak ingin ketahui lah kalau sudah mengambil ini kuenya, karena di situ orangnya juga tidak ada di masjid dan hanya orang-orang yang sudah sepuh saja yang ada di masjid. Jadi kita ambil, lalu kita makannya itu benar-benar di atas kubah masjidnya tersebut. Bisa gitu sampai Atas ya. Iya, jadi Oke. masjidnya memang strukturnya juga tidak terlalu rumit, tidak terlalu tinggi, jadi mudah begitu untuk dinaikin begitu Bu. Oke. Bisa kita simpulkan bersama podcast hari ini, Gen Z memiliki potensi besar dalam mengubah bulan Ramadan menjadi pembentukan karakter dan sosial melalui pendekatan digital kreatif. Gen Z di sini bukan hanya berpuasa saja, akan tetapi Gen Z bisa mengabdi, bisa berbagi dan membangun komunitas positif. Jangan lupa tonton terus podcast teori selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.